Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Desa Selopajang Timur, Dukuhnya Kalirejo. Kita akan mengulik sejarah di tempat ini atas referensi dari follower saya. Beliau adalah Bu Kustiah ya Bu ya? Ya. Kustiah? Kustiah Tiah. Kustiah Tiah ya. Beliau adalah follower saya yang lama banget ya Bu ya? Komen itu lama banget ya? Iya, hampir 2 tahun. 2 tahun. Jadi teman-teman juga yang belum saya datengin harap bersabar karena Kustiah aja hampir 2 tahun ya. Baru saya kesini ya Bu ya? Iya. Jadi saya tertarik dengan cerita Bu Kustiah. Katanya di sini ada Watu Jaran. Watu Jaran. Nah itu tadinya saya berpikir Watu Jaran itu apa? Kuda yang berubah jadi batu apa gimana gitu Bu? Oh, enggak, itu enggak berbentuk kuda, memang asli batu, cuman dulunya ada kudanya ada 2. Dulu katanya sebelum saya lahir malah itu orangnya udah meninggal, yang mukul kuda di sini orangnya udah meninggal. Nah, berhubung mungkin kan ada cucu-cucunya tahu sikit-sikit, jadi ini memang di sini udah lama banget ya, sebelum saya lahir. Namanya di Watu Jaran ya. Sebelah barat sana ada pusatnya, bulat itu pusatnya. Bisa lihat ke sana Bu? Oh bisa. Ayo kita ke sana, teman-teman. Kita mau lihat pusatnya. Pusat itu berarti semacam puser apa gitu? Iya puser ya, pusernya. Dan di sini tuh ada airnya embong teman-teman. Iya. Jadi buat mandi anak-anak tuh senang mereka main di sini ya. Pemandian gratis. Nah itu pusatnya di situ. Oh. Kita mau naik ke sana bisa nggak? Nggak bisa. Licin ya? Licin. Ya licinnya nggak licin. Cuman kalau naik ke sana gimana mau naik ya Pak? Coba ya saya naik ya Bu ya. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Itu teman-teman. Nah itu pusatnya katanya ya. Saya naik lagi. Gede juga ya batunya. Iya. Ini namanya Batu Jaran. Jaran itu kuda teman-teman ya. Kalau di kandang serang namanya Watu Ireng. Watu Ireng. Iya, ini Watu Jaran. Memang dulunya ada kuda soalnya. Oh. Jadi dibilang Watu Jaran. Tempat permainan saya dulu di sini. Sama anak-anak. Jadi Ibu mainnya dulu di sini. Mainnya di sini lorop-loropan lah. Pokoknya ramai dulu kecilnya saya itu. Nggak takut Bu? Nggak takut. Maksudnya nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Cerita mistis nggak ada. Nggak ada. Gitu. Nah tapi kan awalnya kan kuda. Ya awalnya dulu sih dulu cerita kakek saya pernah ada selendang dari siapa itu Kayangan katanya kan. Tapi ke sini lagi udah nggak ada untuk jemur kain dari Putri Kayangan. Oh. Dulu waktu saya masih kecil kalau nggak salah. Nah iya maksud saya cuman ini, itu tok. Ini sudah satu ya. Satu. Dari kuda. Iya kuda. Terus dijemur kain dari Kayangan, Putri Kayangan. Putri Kayangan. Tapi selama ini nggak ada cerita mistisnya. Nggak ada. Atau misalkan orang lewat di sini lihat apa? Nggak ada. Aman. Aman ya? Iya. Aman ini. Cuman terlalu besar dulu sih, pernah mau pisah-pisahin tapi nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa ya. Jadi ini pun jalan untuk ini pun lewat sini aja. Pernah mau dihancurin? Tapi nggak bisa. Yang ngancurin kena balak nggak? Enggak. Berarti ini aman aja gitulah intinya. Dia itu bertahan lah ya. Mau diapain ya monggo. Anut. Yang penting
saya nggak bisa diapa-apain gitu. Iya. Kalau tempat lain kan kadang balai Bu, dipukul nggak bisa, orangnya Nggak ada, gitu. tapi nggak ada. Alhamdulillah ini nggak ada. Berarti ini termasuk aman ya. Mungkin auranya positif mungkin Bu ya. Iya. Yang di sininya juga caranya itu dulu mungkin penunggunya orang baik Iya. atau semacam. Kudanya pun ya namanya zaman dulu yang cerita pun Ya. orang-orang dulu ya. Cantik kudanya tuh. Oh, Cantik kudanya katanya ya, sama dengan ini warnanya kayak gini. Cuman mungkin pukul terus hancur. semacam resi bukan? Ya segitulah Itu kira-kira. ya. Oh. Karena resi itu kan mungkin lebih dekat sama Tuhan ya. Iya iya. Jadi dia lebih positif. Jadi ini teman-teman bentuknya besar dan ini cuma ada di sini. Ini seperti kuda sedang tiduran. Nah iya betul. Makanya dibilang patu jaran. Itu tiduran, kuda tiduran. Tuh mungkin kakinya ya itu. Ini kakinya ngelunjur ke sana, mungkin ini ya kepalanya mungkin yang mungkin ini. Ya. Makanya ini kan ada pungguknya ini dua. Punduknya. Kalau ada punduknya malah jadinya sapi sama onta Bu ya. Iya. Betul. Apa ini pelana mungkin pelana kuda. Apa namanya itu yang buat duduk itu Bu, buat duduk penunggangnya. Mungkin bisa juga. Soalnya dulu katanya kudanya di sana. Oh. Dulu, wah zaman bahula itu. Tapi ini berarti dulu itu yang di sini 2 orang apa 1 orang? Yang di sini satu orang. 1 orang, bukan 2 orang. Bukan satu orang, tapi mbah siapa itu orang yang mukul itu tapi nggak jadi. Oh. Orangnya udah meninggal. Yang mukul kudanya. Cerita kakek saya dulu. Kak saya kan ibaratnya baru 50 tahun yang lalu lah ibaratnya. Itu, tapi kan dengar cerita-cerita dari kakek apa mukul kudanya itu dalam rangka apa Bu? Oh dipukul? Mungkin iseng kali, kurasa iseng atau gimana, penasaran mungkin. Namanya orang kan ini kok batu kok koyo kuda. Coba gimana, mungkin penasaran mungkin, makanya dipukul gitu, dipecahin gitu, mungkin ceritanya kayak gitu. Terus katanya ada anaknya. Nah itu mana? Oh itu untuk duduk anak air. Oh itu yang di situ tuh teman-teman tuh lah itu. Nah itu anaknya anaknya kuda. Kenapa bisa di sana Bu? Nggak tahu, mungkin entah gimana, nggak tahu ceritanya. Atau nongol di situ cerita kakek saya dulu. Kakek saya itu udah meninggal sih. Ya kakek saya cerita cuman ke saya aja. Oh gitu. Iki anaknya apa Mbah? Anaknya iki. Oh ngapusi sampean. Karena aku gak ku anaknya, kok susur gede-gede. Ageng wow nih kan kecil tadi itu kecil, nggak usah disingkirin nanti besar. Oh benar besar. Jadi itu memang tadinya kecil. Dua-duanya itu kecil. Ini kecil teman-teman nih. Ya kan? Kecil, biarin aja nanti besar beneran itu. Itu beneran besar. Cuman saya nggak pernah cerita sama ke adik atau orang-orang sini, nggak saya kasih tahu. Cuman kakek aku ngomong ke saya gitu. Itu anaknya ini, biarin aja jangan disingkirin nanti besar. Nah itu besarnya segitu. Dulunya kecil-kecil. Nah itu ya, anehnya di situ ya. Cuman memang di sini auranya positif ya Bu ya. Iya. Jadi biasa aja, nggak ada hal-hal yang aneh. Nggak dan ada. Anak-anak pun nyaman main di sini, ya. Main di sini bersukaria, baratnya rame-rame, bareng-bareng kayak gini tuh main-mainan kayak gitu. Kadang nanti bisa naik ke sini, loncat-loncatan, nggak apa-apa. Baik Ibu, terima kasih ceritanya. Nah, tadi ada satu lagi tempat yang menarik di daerah sini. Iya. Apa itu Bu? Kali Talang sama Sungai Tempuran. Yang konon airnya itu hangat dan dingin seperti dispenser. Iya. Ya. Kita bisa ke sana Bu? Bisa. Biar ini teman-teman di Facebook biar nggak penasaran. Iya. Ayo, monggo.
Kita ke sana teman-teman ya. Wah, panjang banget, panjang banget. Sungainya bagus. Talangnya menarik ini kalau dikasih mainan Iya. ban itu, Bu. Oh. Cuman kalau dikasih mainan bal, nyampe nya ke desa Pecalungan sana. Oh, malah sampai sana. Ini nyampe ke Subah nih sungai ini. Oh. Nah, kita udah sampai jembatan teman-teman. Konon jembatan ini peninggalan Belanda teman-teman nih. Jadi ada pipahnya ya. Ini pipa ini minyak dari Belanda ini, Bu. ini dari dulu bukan? udah ada, dari saya kecil udah ada. Udah ada. Oh, kemungkinan dari Belanda yang bikin ya, kemungkinan ya. Dari sini aja kelihatan kali. Jadi sungainya, Nah ini ada di situ teman-teman loh. bisa turun. Oh, biarin di sini aja, Bu. Di zoom aja. Nah, itu tempuran itu pertemuan antara dua sungai. Sungai Tinap sama Sungai Besani. Besani. Sebelah sana Sungai Tinap, sebelah sini Sungai Besani. Besani yang Jadi pertemuan kayak gini jadi sungai tempur. Sungai temuran. Yang panas yang mana? Yang panas yang dari Besani. Besani yang Sungai Besani yang panas. Ini. Terus yang sebelah sana yang dari Kali Tinap, Sungai Tinap. Oh. Kayak kalau orang-orang bilang Kali Tinap gitu. Nah, itu yang nyebabin panasnya itu. Nah, kurang tahunya di situ saya bingung. Tahu. Tapi di sononya panas nggak di sononya, no? Dari sononya enggak? Enggak. Cuman di pertemuan di pertigaan ini. Oh, itu kan kelihatan bening banget itu. Biarpun dari sana keruh, biarpun dari sana keruh, dari sini keruh, kalau nyampe sini bening. Nah itu. Sayangnya sayang ini nggak kelihatan, rusak. Susah jalannya ya? Susah, ke bawahnya susah. Ini mau turun lewat sini pun takutnya nanti Iya. Nggak, ini jalannya kurang bisa dilewati lah. Tapi nggak ada cerita apa-apa, Bu? Nggak ada ceritanya itu toh. Cuman itu aja. Itu pun ya jarang-jarang ada yang tahu gitu. Jarang-jarang lah ada yang tahu masalah sungai ini. Khasiatnya ya untuk orang sakit, terus apa itu namanya yang punya penyakit koreng-koreng itu loh. Untuk karbit koreng bisa mandi di situ. Cuman ya kalau diambil airnya nggak bisa. Harus di situ. Harus berobatnya di situ. Kayak dokter itu kan kita menuju ke dokter si A. Disitulah kita berobat. Jadi kalau dokter bisa pulang bawa obat, tapi kalau ini nggak bisa bawa untuk pulang. Harusnya di sini, gitu. Jadi harus ke sini pasiennya. Iya. Jadi ceritanya mungkin apa dari segi keanehannya di situ ya? Iya, keanehannya di situ. Kalau dibawa pulang nggak bisa airnya, harusnya berobatnya di situ. Gangguan medis, non medis bisa? Gangguan non medis? Santet gitu? Enggak bisa. Cuman yang itu aja. Cuman penyakit apa aja itu. Ya kemungkinan kalau ada orang yang mau ke sini ya mungkin bisa juga, cuman belum ada nggak ada yang tahu. Selama ini belum ada yang tahu, ibaratnya belum pernah ada yang tahu. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan liputan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Iya. Mana barangkali ada yang punya sakit apa, ingin apa kesini nggak apa-apa. Ya, gratis. Di Selopajang gratis, tidak ada pungut biaya apapun. Gratis. Jadi langsung terjun ke sana. Terjun gitu aja. Mudah-mudahan sehat. Dan bermanfaat teman-teman ya. Sampai jumpa di lain waktu di tempat yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.